Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina wa habibina wa uswatina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat sekalian, jumpa lagi dengan channel Muhammad Nabi, tempat kita belajar bersama dan berbagi pengalaman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabb, ya Allah, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Sahabat sekalian, kita jumpa lagi untuk bersama-sama melanjutkan ngaji kita, mengaji Tafsirul Jalalain, tafsir yang ditulis oleh dua orang ulama besar, yaitu Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan keduanya di surganya yang tertinggi, surga yang terbaik. Wa nafa'anallahu bi'ulumihima. Amin. Sahabat sekalian, kita masih mengkaji suratul Baqarah, surat yang kedua, surat yang terpanjang. Kita akan mengkaji dua ayat, ayat 28 dan 29 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Ini tafsirnya, tafsir Jalalain yang bawa kitab, yang ada kitab bisa dibuka kitabnya, kita cocokkan. Yang tidak pegang kitab, lihat di layar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa, bagaimana, hale kepriye, takfuruna, kafir kalian semua. Kafaro yakfuru, mengapa kalian kafir? Ya ahla Makkata, wahai penduduk Makkah. Nah, dulu konteksnya ketika ayat ini turun ditujukan kepada penduduk Makkah. Kalau hari ini ya kepada semua ya yang tidak muslim. Mengapa kok kafir, tidak mau tunduk pada Allah ya? Kaifa takfuruna, bagaimana kalian kafir ya ahla Makkah, hai penduduk Makkah, kafir billahi kepada Allah, dengan Allah. Kok bisa kafir gitu ya? Wa qad kuntum amwatan, wa dan qad sungguh kuntum adalah kalian. Keadaan kalian itu dulunya amwatan, mati atau benda-benda mati. Bentuknya adalah nutfah, nutfah, sperma. Fil aslabi, di tulang sulbi. Tulang sulbi itu kalau di Jawa ya ulo-ulo. Ulo-ulo itu berarti di punggung itu ya. Sulbi, tulang belakang itu ya. Kemudian ketika kita dulu kondisinya amwatan, fa ahyakum, maka ahya, menghidupkankum kalian. Maka Allah menghidupkan kalian, dihidupkan fil arhami, di namanya di alam rahim, di rahim. Ketika kita di rahim ibu-ibu kita, Allah menghidupkan fil arham, di rahim, wa dunya, kemudian juga dihidupkan di dunia. Allah menghidupkan itu binafkhir ruhi, dengan peniupan ruh, fikum, dalam diri kalian. Wal istifham, dan istifham kata tanya ini ya, kaifa kan kata tanya ya, namanya istifham.
fahima, istafhama, yastafhimu istifhaman. Wal istifhamu, kata tanya, kata untuk minta faham di kaifa itu lit ta'jib, sebagai bentuk lit ta'jib, bisa hampir sama dengan ta'ajjub ya. Ta'ajjaba ya ta'ajjabu ta'ajjuban. Kalau ini ajjaba yu'ajjibu ta'jib, untuk keheranan, menyatakan keheranan. Min kufrihim, heran tentang apa? Kekafiran mereka. Ma'a qiyamil burhan, beserta tegaknya adanya al-burhan, bukti. Ini kaifa, berarti untuk keheranan, kok iso, kok bisa kafir. Nah, padahal ada bukti-bukti yang otentik, tegak. Kalau bahasa hukum ya sah dan meyakinkan. Kok bisa tidak iman malah kafir? Jadi pertama, kaifa ini lit ta'jib atau lit taubih, bisa juga untuk apa? Taubih, ya olok-olok. Ini mengherankan, kenapa kok orang bisa kafir, padahal asalnya manusia itu kan amwatan, kemudian oleh Allah dihidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian mematikan kalian. Allah mematikan kalian. Amata yumitu, Allah mematikan kalian. Kapan? Inda intihai ajalikum, inda, ketika, pada saat intiha, habis, ajalikum, ajal kalian. Jadi manusia ini kan ada periodenya, ada ajalnya, ada saatnya. Bisa kita ibaratkan kayak baterai. Jadi kalau baterainya habis ya kita itu mati. Dan masing-masing orang jatah baterainya itu berbeda-beda. Maka meninggal itu berbeda-beda, sesuai ajal masing-masing. Tsumma, kemudian yuhyikum, menghidupkan kalian. Kemudian Allah menghidupkan kalian. Ahya yuhyikum, menghidupkan kalian bil ba'si, nanti ketika namanya yaumul ba'ats ya, hari kebangkitan, kita dihidupkan kembali. Tsumma, kemudian ilaihi, kepadanya, kepada Allah, turja'un, roja'a yarji'u, yarji'u bentuknya maklum, kemudian dibikin majhul, turja'u, kalian dikembalikan. Maksud dari turja'un adalah turadduna, kalian dikembalikan. Ba'dal ba'si, setelah kebangkitan. Ini endingnya memang kita itu akan rujuk, akan kembali kepada Allah Ta'ala. Maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fayujazikum, kalau sudah dikembalikan maka yujazikum, Allah akan membalas kalian. Nanti namanya kita akan diberi jaza, diberi balasan. Akan membalas kalian bi'a'malikum, dengan amal-amal kalian. Amal. Sahabat sekalian, ini proses kehidupan agar kita itu paham namanya sangkan paraning dumadi. Sangkan itu asal, paran itu akan kemana, sangkan paraning dumadi, kita itu harus paham kita itu asal dari mana dan nanti akan kemana. Tentu kalau orang itu paham asalnya dari mana dan nanti akan kemana, dia akan menyiapkan diri saat ini posisinya di mana dan bekal yang terbaik apa. Maka mumpung kita masih dikasih kehidupan oleh Allah Ta'ala, berarti kita ikhtiar untuk menyiapkan bekal yang terbaik. Karena apa? Kita akan rujuk, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Narji'u ilallah, kita akan kembali kepada Allah Ta'ala, agar nanti bisa ini mendapatkan namanya jaza, balasan dari amal-amal yang telah dikerjakan. Wa qala, kemudian Allah berfirman, dalilan,
untuk dalam rangka menjadi dalil atau menunjukkan bukti alal ba'si, adanya adanya kebangkitan, lama tatkala semangsane angkaruhu, orang-orang kafir itu mengingkari kebangkitan. Maka Allah menunjukkan bukti-buktinya. Ini ayatnya ya. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ilas samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa, dia Allah, allazi, zat yang khalaqa, mencipta. Allah itu zat yang khalaqa, mencipta dari awalnya tanpa contoh ya, karena Allah sebagai al-alim, zat yang maha mengetahui. Allah mencipta lakum, untuk kalian, bagi kalian, ma, apa yang, sesuatu yang fil ardi, di bumi. Ayil ardi maksudnya di bumi, wa ma fiha, dan apa-apa, barang-barang, segala sesuatu fiha yang ada di dalam bumi, jami'an, seluruhnya, semuanya. Untuk apa? Nah, Allah menciptakan bumi dan seisinya untuk kita manusia, itu litantafi'u, agar kalian mengambil manfaat atau intifa' bihi, dengan mafiha ya, dengan apa yang ada di dalam bumi. Kita diharapkan bisa maksimal mengambil manfaat, intifa'. Wa ta'tabiru, dan agar kalian mengambil i'tibar, pelajaran, bahwa semua ini disediakan Allah. Kita sebagai khalifatullah fil ard, sebagai khalifah yang kemudian kita mengelola, memakmurkan bumi ini. Setelah Allah menciptakan bumi dan segala yang ada di dalamnya sebagai kenikmatan, fasilitas bagi manusia, summastawa, kemudian Allah berkehendak, Allah menuju. Di sini dimaknai berkehendak atau menuju ya. Ba'da khalqil ardi, setelah Allah menciptakan bumi. Nah, ay qasada. Istawa dimaknai qasada. Tentu nanti di ayat yang lain bisa bermakna yang lain ya. Umpamanya fastawa sumastawa 'alal arsy gitu ya. Qasada, Allah menuju ilas samai, ke langit, berkehendak untuk mencipta langit. Allah kemudian qasada ilas sama, ke langit, fasawwahunna, kemudian Allah menyempurnakan, hunna, menyempurnakannya. Nah, nya ini ya ad-dhamir, kata ganti hunna, yarji'u ilas sama, nanti kembalinya, rujuknya kepada sama, menyempurnakannya, menyempurnakan langit. Li'annaha, karena sesungguhnya sama itu fi makna jam'i, dalam bentuk, dalam makna jamak, al-ayilati, yang nanti kembali ya, ilaih, kepadanya. Maksudnya apa? Sayyaraha, Allah menjadikan langit. Jadi sawwa sayyara, namanya makna, memaknainya fasawwahunna, sawwa ini dimaknai sayyaraha, menjadikan langit. Kama fi ayatin ukhra, kama sebagaimana fi ayatin ukhra, di ayat yang lain. Faqadahunna sab'a samawat. Faqadahunna, qada ya, memutuskan atau menentukan, membikin lah ya. Di surah Fussilat ayat 12 ini ya. Faqadahunna sab'a samawat. Faqadahunna sab'a samawat, ing pitu pira-pira langit. Allah menyempurnakan langit, kemudian langit itu oleh Allah jadikan sab'a samawat, 7 langit. Ada yang memaknai 7 lapisan langit. Nah, langit pitu.
Berarti langit banyak ya, tidak hanya yang kita lihat banyak ya. Ini disampaikan ada 7 langit. Wa huwa, dan Allah bikulli syai'in, atas segala sesuatu itu alimun, maha mengetahui. Allah itu luar biasa ilmunya, alimun khabirun, mengetahui segala hal, segala sesuatu. Dan Allah itu mengetahui mujmalan, secara global, gelondongan, gemblengan, secara besar-besar gitu ya. Wa mufassalan, dan juga yang terperinci. Jadi Allah itu maha mengetahui baik secara global maupun secara terperinci, dari hal yang besar-besar sampai hal yang kecil-kecil, rumit-rumit. Kita membaca sebelumnya bagaimana Allah membuat contoh tentang nyamuk atau tentang lalat ya, kadzubab atau ba'udatan, atau bahkan yang lebih kecil ya, fama fauqaha. Ini adalah agar kita mengambil iktibar. Afala ta'tabirun, maka apakah kalian tidak mengambil iktibar, mengambil pelajaran? Apa pelajarannya? Annal qadira, sesungguhnya zat yang mampu, kuasa, ala khalqi zalika, berkuasa mampu mencipta hal itu, ibtidaan, pada awalnya, ibtida di kondisi awalnya, wahuwa, dan khalqi zalika, mencipta hal itu pada saat awalnya, itu a'zamu, lebih agung, lebih besar, berarti lebih hebat lah ya, minkum, daripada kalian. Zat yang mencipta pada awalnya tanpa contoh dan lain-lain ya, itu qadirun, mampu, ala i'adatikum, untuk mengembalikan kalian. Jadi kalau kemudian tadi tidak ada, kemudian ya mati kan ya, amwata, kemudian dihidupkan, dimatikan, dihidupkan lagi, mencipta pada awalnya yang tanpa contoh, tanpa mal ya, kemudian bisa hidup, kemudian mati. Nah, untuk i'adah, mengembalikan lagi, tentu itu qadirun, mampu. Nah, sahabat sekalian, inilah untuk menambah atau meyakinkan kita bahwa kita nanti memang akan namanya ada proses i'adah, pengembalian. Kita akan dikembalikan, dihidupkan lagi, tentu untuk mendapatkan fasilitas amal-amal baik yang kita kerjakan, yang amal itu mukhlison, kita kerjakan dalam keadaan ikhlason lillahi ta'ala. Allah akan memberikan jaza, memberikan thawab, memberikan ajr, agar kita nanti oleh Allah ditempatkan di surganya yang tertinggi. Berarti sahabat sekalian, dengan memahami esensi kehidupan ini, diharapkan kita terus betah, terus istiqomah, terus bersabar menjadi orang yang baik. Ojo leren dadi wong apik, kira begitu ya. Pokoknya bertahan sampai nanti malaikat maut datang menjemput kita. Itu berarti kita ikhtiarkan, kita menjadi orang yang baik, kita menjadi atau mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin. Syukron ala timamikum. Terima kasih atas perhatian antum semua. Ada salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.